Kawan-kawan, saya mau mulai, ya semoga tidak terlalu serius nampaknya ya. Bagaimana kita memahami dialog kebudayaan kita hari-hari ini, atau jangan-jangan memang dialog kebudayaan itu sudah lama berhenti dan kita terseret saja mengikuti kemana arus mendamparkan kita. Ini salah satu pertanyaan reflektif dari Carlina Supeli dalam momen pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tahun 2013. Untuk memantik itu, karena Koh Trisno barusan menuliskan buku Politik Kebinekaan, saya menodong langsung ke Koh Trisno untuk mengeksplorasi poin-poin penting yang perlu kita refleksikan dalam buku tersebut dan apa saja yang sudah dilihat sepanjang tahun-tahun belakangan ini. Silakan Koh Trisno. Waduh, rupanya aku ditodong duluan ini gara-gara Mikdad ini. Baik, teman-teman semua terima kasih dan selamat berjumpa secara virtual di Zoom ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena baru-baru ini ketika perayaan Natal ada suasana yang sama sekali berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya kira teman-teman yang Kristiani seperti saya merasakannya karena membanjirnya ucapan selamat Natal yang begitu deras, entah lewat Facebook, entah lewat pesan di WhatsApp, entah lewat ya banyak sekali. Dan salah satu yang kemudian menyentuh perasaan banyak teman-teman Kristen adalah ketika Gus Yakut yang barusan dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Agama memberikan ucapan selamat Natal dengan bahasa yang sangat menyentuh. Di situ banyak teman-teman yang mengatakan bahwa seakan-akan sepertinya Indonesia yang pernah kita kenal bersama hadir kembali. Pasti teman-teman sadar bahwa sepanjang sejarah yang ya katakanlah beberapa tahun terakhir, setiap kali Desember datang selalu dipenuhi dengan kontroversi yang aneh, kontroversi yang selalu muncul antara apakah hukumnya mengucapkan selamat Natal. Ini kontroversi yang aneh sesungguhnya. Tetapi ternyata laten, hampir di setiap Desember selalu muncul itu persoalan kontroversial tadi. Kemudian juga kadangkala disusul oleh larangan memakai atribut Natal. Dan atribut Natal ini juga aneh. Karena selalu dikaitkan dengan atributnya Sinterklas. Padahal bagi mereka yang sungguh-sungguh merayakan Natal, tidak ada hubungannya dengan Sinterklas. Santa Claus atau Sinterklas itu tradisi yang sama sekali berbeda dengan tradisi Natal. Natal dalam artian yang sungguh-sungguh diyakini umat Kristen. Cerita-cerita Natal yang muncul misalnya melalui tuturan Injil, tuturan kitab suci. Jadi kalau Anda semua membaca Injil, mencari-cari figur Sinterklas atau Santa Claus, ya tidak ada. Dia hanya muncul sebagai figur tambahan atau ditambahkan demi kepentingan yang saya tidak tahu demi kepentingan apa. Tapi saya kira salah satunya adalah demi kepentingan bisnis.
Dan karena itulah, kalau teman-teman melihat Sinterklas itu muncul ya paling banyak di mall, di tempat pusat-pusat pembelanjaan. Jadi sesungguhnya tidak ada kaitan sama sekali antara tradisi Santa Claus, di mereka yang berbahasa Inggris menyebutnya Santa Claus, sementara mereka yang pernah bersentuhan dengan Belanda menyebutnya Sinterklaas, itu tidak ada kaitan dengan Natal. Tetapi di Indonesia, beberapa tahun terakhir, dua hal ini terkait dan menjadi kontroversi publik. Ketika orang memakai topi dengan warna merah, ketika Natal tiba, lalu kemudian dikatakan bahwa itu menggunakan atribut Natal. Nah, Natal tahun ini berbeda sama sekali. Pertama, tidak ada kontroversi menyebutkan Selamat Natal. Kedua, membanjirnya ucapan Selamat Natal dari sahabat-sahabat non-Kristen, dari sahabat-sahabat Muslim. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang paling tulus. Dan yang ketiga, mungkin karena COVID, karena pandemi ini, menyebabkan juga tidak ada sweeping. Biasanya kan kalau Desember, bulan-bulannya sweeping gitu loh. Di mana-mana. Jadi Natal kali ini mungkin akan dikenal sebagai Natal yang menarik, punya kesan yang khusus, apalagi dalam situasi pandemi, di mana terpaksa seluruh perayaan Natal harus bersifat virtual, online. Ya, ada beberapa gereja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, melakukan juga ibadah Natal, malam Natal. Bahkan yang saya tahu, Gus Yakut sebagai Menteri Agama malam Natal merayakannya bersama gereja di Semarang. Jadi ada beberapa gereja yang masih merayakannya. Tapi di gereja saya misalnya di GKI diputuskan untuk tetap merayakannya secara daring, online saja. Saya ingin menyebut peristiwa ini, sebagai salah satu yang kemudian mengapa dia menjadi begitu berkesan. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan menurut saya pengalaman-pengalaman sebelumnya itu membentuk hidup kita bersama sebagai bangsa dan negara. Sesungguhnya kita melalui satu proses yang sangat panjang. Saya menyebutnya sebagai persoalan kebinekaan, yakni ketegangan terus-menerus antara keragaman, diversity itu, dengan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Kita datang dari sebuah masyarakat atau bangsa yang terdiri yang sangat beragam. Keragaman itu hampir tidak terbayangkan sama sekali. Dia bukan hanya menyangkut soal agama atau keyakinan, tapi dia menyangkut mulai dari warna kulit, rambut keriting atau tidak keriting, kulitnya kuning atau hitam pekat, keragaman yang juga menyentuh adat istiadat yang berbeda-beda, keragaman bahasa, bahkan orang seperti Hardin yang tinggal di Papua akan sadar Papua itu salah satu daerah di mana keragaman bahasanya paling tak terbayangkan sebelumnya. Saya lupa, kalau nggak salah ada 600 bahasa suku yang ada di sana. Keragaman yang juga menyangkut pilihan politik tentu saja. Dan kita masih terus-menerus dihantui, sering disebut antara kampret dengan cebong.
yang masih membelah kita juga. Keragaman yang juga menyangkut, sekarang ini makin disadari, keragaman yang menyangkut orientasi seksual dan identifikasi gender. Ada yang tubuhnya lelaki tetapi jiwanya perempuan, ada yang tubuhnya perempuan tetapi jiwanya lelaki. Begitu juga keragaman di dalam penghayatan hidup tentu saja. Dan seterusnya, keragaman kita luar biasa sekali. Kalau dipikir-pikir, saya sendiri berani membuat hipotesa, mungkin Indonesia adalah negara dengan keragaman tertinggi di dunia. Pada saat bersamaan, paling tidak sejak 1945, kita juga terus-menerus mencoba mengupayakan apa yang disebut dengan persatuan Indonesia. Dan itu menjadi bagian sila ketiga dari fondasi utama bangsa kita, Pancasila, yang tadi barusan dinyanyikan dengan indah. Artinya, keragaman memang benar, kita mewarisi keragaman itu. Tapi pada saat bersamaan kita juga seakan didorong terus-menerus untuk mengupayakan persatuan. Dan kalau dibayang-bayangkan, kalau Anda membayangkan, saya mencoba membayangkannya, apa yang sesungguhnya menyatukan kita? Apa yang sesungguhnya membuat kita masih bersatu, bahkan sampai sekarang? Ketika reformasi terjadi di tahun 1998, jatuhnya Orde Baru dan memulai proses reformasi, banyak sekali pengamat Indonesianis terkenal, orang seperti misalnya almarhum Benedict Anderson, itu yang membayangkan bahwa Indonesia akan terpecah-pecah, mengalami proses yang dikenal sebagai balkanisasi. Terpecah-pecah menjadi berbagai negara yang berbeda-beda dan mungkin terus-menerus terlibat di dalam konflik antar wilayah atau antar kelompok. Sama sekali tidak terbayangkan bagi para Indonesianis itu, kok bisa Indonesia mengalami transformasi yang sangat mendalam, Indonesia mengalami proses demokratisasi yang boleh dibilang sangat liberal pada waktu itu. Kalau Anda melihat perubahan Undang-Undang Dasar 45, itu mengejutkan sekali sesungguhnya. Dan itu semua bisa berjalan hampir tanpa gejolak pertumpahan darah. Dan sampai sekarang ternyata di tengah krisis yang begitu luar biasa, yang sekarang melanda seluruh dunia, dan semua orang sudah memperkirakan tahun depan kita akan memasuki resesi yang sangat berat, kita tuh masih bisa bertahan sebagai satu negara, satu bangsa. Kita masih tetap menjalani apa yang pernah diikrarkan sebagai Sumpah Pemuda itu. Itu membuat saya, dan saya kira teman-teman juga mungkin bisa merenungkannya. Apa sesungguhnya masih menyatukan kita sebagai bangsa dan negara? Apakah betul Pancasila itu masih menyatukan kita? Apakah betul bahwa kita masih berada di atas, katakanlah, undang-undang dasar yang sama? Apakah betul bahwa kita masih merasakan bahwa orang-orang yang di pulau-pulau berbeda yang tersebar di sepanjang Nusantara ini menyatakan bahwa masih sama-sama saudara? Bukankah kita mengalami banyak sekali peristiwa yang seakan-akan memecah-mecah kita? Apa yang terjadi di Aceh misalnya? Tentu saja banyak sekali teman-teman yang sedih melihat bagaimana perlakuan Pemda Singkil terhadap gereja-gereja di sana misalnya. Apa yang kekerasan yang terus-menerus terjadi di Papua misalnya. Atau
Banyak sekali. Saya nggak bisa membayangkan kalau kita mendaftar seluruh problem-problem itu semua memaksa orang untuk berpikir apa sebenarnya yang masih menyatukan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian mendorong saya untuk menulis buku. Buku itu semacam catatan perjalanan saya mengarungi problem-problem khususnya antar umat beragama. Saya ingin menutup dulu refleksi ini untuk membuka kesempatan pada teman-teman yang lain tentu saja berbagi dari masing-masing pandangan, dari masing-masing pengalaman yang berbeda-beda. Tapi saya ingin menutup ini dengan pertanyaan tadi. Apa sebenarnya yang masih menyatukan kita? Sehingga kita masih berdiri sebagai satu bangsa di bawah satu negara. Mungkin itu dulu, Mikdad.